Jadi kalau biasa saya katakan kepada teman-teman, jangan pernah berputus asa. Bisa dibilang jangan pernah menyerah. Jangan pernah berputus asa. Jika kita berputus asa, maka akan terlepas daripada rahmat Allah. And jangan bilang kami sukses, karena sukses itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat tani, salam jaga tani. Memperkenalkan, saya Hadi Plenus, farm saya bernama Penjelajah Lele Nusantara. Penjelajah Lele Nusantara itu adalah awalnya sih kita membentuk satu komunitas ya, kan gitu. Satu komunitas atau perkumpulan anak muda sih awalnya. Jadi sebelumnya kita memang belum punya mau mendirikan sebuah nama farm. Tadinya beberapa nama farm jadi pilihan-pilihan, akhirnya kita putuskan nama farm kami atau nama tempat budidaya kami itu adalah Penjelajah Lele Nusantara atau disingkat Plenus lah kayak gitu. Sebenarnya kita baru 1 tahun, pas banget Februari nih. Februari, ya sekarang anniversary ya, yang pertama ya. Ya, jadi kita baru 1 tahun sebenarnya, tapi kalau di dunia perlelean atau di dunia budidaya lele, saya sudah kurang lebih udah ada kali ya 8 tahunan ya. Tapi itu dengan konsep-konsep yang berbeda. Jadi belajar lele, suka budidaya lele kayak gitu. Tapi awalnya sih bukan memilih lele, awalnya cuman dari hobi budidaya aja sebenarnya. Jadi untuk sahabat tani atau teman-teman jaga tani ini harus tahu, feel budidaya lele itu adalah sebuah pilihan gitu dari beberapa budidaya. Jadi kalau teman-teman mau tahu lah, kepo kenapa sih Hadi Plenus ini ada kan gitu, atau Penjelajah Lele Nusantara ini ada. Keluarga saya hobi budidaya sebenarnya. Jadi keluarga saya hobi budidaya, di mana rumah saya tuh kayak Ragunan. Di sana ada perikan, ada unggas, ada entok, ada burung dan lain sebagainya, bla bla bla. Pada akhirnya ya karena kita budidaya suka budidaya dan senang sama makhluk hidup, saya memilih lele untuk jalan usaha saya kayak gitu. Kalau dari kecil tuh saya suka mandiin ayam Bangkok kan gitu, zamannya SD kan itu. Terus saya suka kasih makan soang, saya suka bermain dengan kalkun. Di rumah saya ada kalkun juga. Tapi semenjak kita sudah dewasa semuanya, masing-masing punya kegiatan, pada akhirnya kita nggak fokus lagi untuk budidaya di rumah itu. Kalau dari budidaya lele itu teman-teman tuh harus pilih partner yang terbaik dari yang baik. Nah, yang itu semua orang baik lah. Saya katakan semua orang baik. Saya tidak katakan metode ini tidak baik, metode ini tidak baik. Enggak, saya nggak katakan itu. Tapi pada intinya adalah kembali kepada prinsip konsep bagaimana kita mau budidaya. Yang mana nih pilih? Karena beberapa banyak konsep-konsep budidaya lah. Gitu. Ada treatment inilah kan gitu kan. Semuanya bagus. Tapi bagaimana kita cari yang feel-nya di kita, terus kitanya nyaman kan gitu. Sebenarnya kayak gitu. Intinya adalah hasil. Jadi intinya adalah nomor 10. Nomor 10 ya kan. Nomor 10 itu 5 tambah 5 10, 9 tambah 1 10, 7 tambah 3 10, semuanya 10. Intinya hasil. Kayak gitu. Buat teman-teman semua, pilih partner yang terbaik dari yang baik. Kalau strategi pemasaran kita sebenarnya gini ya, dari hulu sampai hilir kita harus paham. Itu sebenarnya yang para pembudidaya, banyak pembudidaya ya kan, pembudidaya di Nusantara ini kan gitu, harusnya memikirkan hasil produksi.
Banyak farm-farm besar seperti beberapa farm yang ada di Jabodetabek, banyak sekali farm-farm besar, tapi memikirkan atau tidak hasil produksi teman-teman gitu, atau dibilang hasil produksi petani. So buat teman-teman semua udah pada tahu petani ini selalu mohon maaf ya, digencet harga, bahkan ada beberapa permainan dari penampung. Tapi saya tidak salahkan penampung atau tengkulak ya, karena kejahatan karena ada kesempatan sih gitu, karena kita yang mungkin merasa butuh dan lain sebagainya, pada akhirnya tergencatlah harga kayak gitu. Intinya mencari partner yang terbaik dari yang baik gitu, jadi bisa bertanggung jawab dari hasil produksi yang kita budidaya. Oke, kalau saya pribadi, kalau teman-teman mau ngikutin, saya juga nggak maksa ya, bukan ajang promo ini ya. I don't care lah pokoknya. Pokoknya di sini saya bukan ajang promo, tapi saya ini punya konsep untuk para pembudidaya dari hulu sampai hilir. Kita ada konsep kemitraan. Nah, kemitraan itu adalah beli bibit dari kami, dan beli pakan dari kami, hasil produksi atau hasil panen kami beli. Tapi bukan aji mumpung kita punya pakan, nanti pakannya mahal gini-gini, boleh cek di distributor atau di toko-toko pakan merek tersebut, kan gitu. Pakan merek tersebut lebih mahal atau sama aja ya, kan gitu. Jadi konsep kita adalah kemitraan. Jadi kalau beli bibit dari kami, beli pakan dari kami, hasil panen kami beli. Khusus untuk Jabodetabek, karena Jabodetabek aja menurut survei itu kurang lebih 150 ton per hari ya kebutuhannya untuk lele konsumsi atau lele pedaging di pasaran, baik untuk pecel lele, baik untuk warteg, rumah makan yang lainnya kayak gitu. Jadi kebutuhan lele itu mau zamannya pandemi, mau zamannya PPKM, tetap meningkat. Harga lele kan murah ya. Kalau saya, konsep saya, pemasaran saya ini langsung ke mitra lapak ikan segar. Jadi teman-teman harus tahu, kita punya 5 konsep, hulu sampai hilir. Cielah, bocorin kan ya? Ya kan? Sebenarnya penjelajah lele Nusantara kalau dari awal ya, kenapa sih bisa sekarang berjalan, and then kita eksis dalam budidaya lele? Dulunya itu adalah belajar market loh, Mbak. Kita tuh jatuhnya apa ya, kalau bahasa kerennya broker, reseller, ya enggak, atau calo. Tapi kita menjaga komitmen ya. Jadi kita menjaga komitmen bagaimana pasar kita atau mitra-mitra lapak ikan segar kita terjaga gitu. Jadi dulunya tuh nggak dari budidaya dulu. Dulunya tuh kita belajar di market dulu. Nah, setelah market ini sudah tercipta, pada akhirnya kami membuat siklus. Yang pertama adalah kita punya mitra pemijahan. Nah, pemijahan ini teman-teman sudah tahu ya, mungkin mijah indukan kan gitu kan, terus dia ada telur lalu jadi larva kan gitu. Dan nanti mitra-mitra pemijahan ini mencetak ukuran 2 strip 3 cm, 3 atau 4 cm gitu. Nanti kita oper lagi untuk ke mitra pendederan. Nah, kalau di para pembudidaya lele paham lah dederan tuh apa. Jadi mitra pendederan ini mencetak dari ukuran 2 atau 3 cm atau 4 cm sampai ke 7 dan 8 cm gitu. Ini mitra pendederan ya kan. Kita cetak lagi ya kan, untuk kemana? Mitra sangkal. Nah, sangkal itu tahulah para master ya kan, udah pada tahu lah. Kalau kameramen mungkin nggak tahu nih sangkal ini apa mas ya kan. Gitu. Sangkal itu adalah sebelum panen mas atau mbaknya ya kan gitu. Jadi untuk teman-teman sahabat tani atau teman-teman para pembudidaya lele, sangkal itu kan ukurannya sekilo itu 20, sekilo 30 ekor kan, itu kan belum bisa masuk di pasar tradisional atau pasar modern gitu. Jadi yang ketiga tuh sangkal. Dari 7-8 cm ke mitra sangkal. Dari mitra sangkal itu nanti adalah endingnya nanti di mitra pembesaran.
Itu. Ada yang dari bibit 7-8 cm ke langsung pembesaran, ada yang seperti itu. Dan tapi ada juga mitra kita dari sangkal aja Mas, saya nyetak sangkal habis itu dioper ke mitra pembesaran. Ada juga gitu. Nah, yang terakhir adalah mitra lapak ikan segar. Nah, jadi mitra lapak ikan segar ini adalah di pasar, Mbaknya. Jadi teman-teman sahabat tani ini harus tahu, pasar ini Jabodetabek alhamdulillah penjelajah lele Nusantara ini punya yang pertama di Cengkareng, ada pasarnya, terus di Kebayoran Lama, terus ada di Palmerah, terus ada di Pondok Gede. Nah, empat ini ya. Nah, empat ini aja kebutuhannya aja per hari itu 4 kintal. 4 kintal atau 400 kilo. Gitu. Jadi 4 kintal kita bawa ke pasar, itu aja mereka masih cemberut. Dikit banget Bang, ya kan gitu. Cir, segini dikit kan 400 kilo, ya kan gitu. Kalau 600 kilo atau 6 kintal baru mereka tersenyum. Setiap hari, ya setiap hari mereka membutuhkan ikan konsumsi yang size-nya sekilo 6 atau sekilo isi 6, sekilo isi 7, dan sekilo isi 8. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kita buat siklus itu kayak gitu. Dari 5 ini partner-partner yang kita ini kan masing-masing ada rezekinya nih. Dari mitra pemijahan ada rezekinya dioper ke mitra pendederan. Dari pendederan juga ada rezekinya kita ambil hasil produksi ke mitra pembesaran atau sampai sangkal kan gitu. Dari sini kan hasil produksinya. Ini nomor 10-nya nih. Atau dibilang ukuran yang sudah masuk size di pasaran atau mitra lapak ikan segar. Omset per bulan kami, kalau omset mah bisa dibilang keuntungan lah kan. Kalau keuntungan itu variatif sih ya per bulannya. Tapi paling tidak kami akan beritahu. Jadi kebutuhan bibit kami per bulan itu range-nya itu 300.000 ekor sampai 500.000 ekor per bulan. Berbagai macam ukuran ya. Terus yang kedua, kebutuhan lele konsumsi kami per hari itu sebenarnya settle-nya itu 6 kuintal per hari. Nah, per hari, tapi kami masih supply itu cuman seminggu 3 kali. Senin, Rabu, sama Jumat. Pasti teman-teman para pembudidaya tahu berapa margin saya yang saya dapatkan kan gitu. Dan kalau margin petani pembesaran kan gitu. Margin petani pembesaran karena lele ini kita semua tahu ya. Untuk para master mah udah tahu lah, tapi untuk para newbie nih ya kan pemula itu range keuntungan tuh per kilo sebenarnya marginnya sedikit. Tapi kalau main budidaya lele ini adalah main di quantity Mbak. Jadi range keuntungannya itu 1.000 sampai 4.000 per kilo. Per kilo. Jadi 1.000 sampai 4.000 per kilo dengan pakan full pellet atau dibilang pakan pabrikan. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau budidaya ya untuk skala kecil atau skala rumahan dengan konsep kolam terpal seperti ini bisa. Tapi memang itu siklus atau perputaran marginnya sedikit karena lele ini main quantity. Terus untuk para pembudidaya yang mau budidaya skala rumahan juga bisa pembuatan kolam dari kami. Terus pembelian bibit dari kami, pembelian pakan dari kami, nanti hasil panennya kami beli kayak gitu. Kalau mau semakin banyak kan, jadi kalau konsep kita ini jangan pernah tebar bibit padat. Kenapa? Kendalanya banyak Mbak, tebar bibit padat itu gitu. Kenapa? Karena si lele ini kita budidaya di kolam terpal atau bisa dibilang di kolam yang kotorannya atau amoniaknya tidak terurai. Maka yang akan menjadi kendala budidaya itu adalah bagaimana caranya kita manajemen air. Nah, itu jadi manajemen air, manajemen pakan, manajemen kolam, manajemen sortir, dan manajemen panen. Nah, itu teman-teman para pembudidaya itu harus tahu dan mengerti. Kalau mau tahu datang aja lah ke Plenus. Alamat lengkapnya mungkin nanti dikasih tahu nih sama teman-teman. Dalam bentuk nominal ya, range-nya ya, kita keuntungan saya pribadi bukan pribadi, teman-teman lah di tim ini per bulan itu bisa sampai 15 juta. Per bulan 15 juta kita per bulan, range 15 juta sampai 20 juta.
kayak gitu. Dari tadi ya masukan kita dari penjualan bibit, dari penjualan kolam, dari penjualan pakan, dari penjualan lele konsumsi kayak gitu. 15 sampai 20 juta dalam 1 bulan. Jadi kalau biasa saya katakan kepada teman-teman, jangan pernah berputus asa. Bisa dibilang jangan pernah menyerah. Jangan pernah berputus asa. Jika kita berputus asa, maka akan terlepas daripada rahmat Allah. And jangan bilang kami sukses, karena sukses itu adalah akhir dari perjalanan hidup yang penuh berkah.